Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Langkung tipayun mangga sami-sami manjatkeun puja segala puji ka hadirat Allah Rabbul Izzati. Rehna alhamdulillah dina ieu saah urang masih dipaparing nikmat Allah, salah sawiusna nyaeta nikmat sehat. Nikmat agung eta teh panuntun Bapak mingguan kamari abdi tepiran rada terawas patulangan mah tekaros eta teh bagi terawas tenang gitu. Alhamdulillah dina ieu saah ada sakintan urang sadayana masih dipaparing kesehatan, urang syukuran gitu. Kumaha cara syukuranna, gunakan kesehatan itu salah satunya untuk beribadah kepada Allah, yang salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian majelis ilmu. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal kita bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibullah Habibuna Nabiullah Nabiuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana, para bapak, ibu, anak pribadi sedaya hormat dan dimuliakan Allah. Seperti biasa sadacan dikawitan urang dawamkeun istighfar 100 wihan. Mangga urang kawitan ku sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa 'abduka wastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bika min nikmatika 'alayya wa mulaka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita kirim Fatihah dulu untuk Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna itu Fatihah kabeh guru-guru orang sadayana anu tos ngarantunkeun mudah-mudahan dalam kuluna sadaya diridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita yang masih hidup dimanapun berada, wabil khusus yang ada di Ustaz dan Ustazah di Rahmatullah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya satu lagi kita kirim Fatihah untuk mengarang kitab At-Tazkirah Al-Imam Al-Qurtubi dari Andalusia Spanyol. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi umurihi fid dharain. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kita minggu kemarin. Kita masih membahas kitab At-Tazkirah, pengingat kematian. Walaupun materinya kurang menarik, tetapi ini kadang-kadang perlu kita ingatkan kembali, karena asal kita dari mana, kita akan kembali kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
Nawadir Usul dalam kitab Nawadir al-Usul. Dari Abu Abdullah dikatakan Qutaibah bin Sa'id dan Khatib bin Salim dari Abdul Aziz al-Majishu dari Muhammad bin al-Munkadir berkata, Mata Adam. Suatu ketika Nabiullah Adam alaihi salam mendapati putranya meninggal atau mati. Sebagaimana kita ketahui, kematian pertama di bumi ini terjadi pada anak Adam alaihi salam yang bernama Habil ketika dibunuh oleh saudaranya yang bernama Qabil. Nah, ketika itu kejadian pertama mati, kemudian waqala ya Hawa, wahai Hawa. Nabi Adam menceritakan kepada istrinya Sayyidatuna Hawa, ya Hawa, wahai Hawa, innahu qad mata ibnuki, sesungguhnya anakmu telah mati. Nah, ngasih tahu ke istri. Kadang-kadang kita suka bingung ngasih tahu ke istri kayak gimana. Ini diceritakan Nabi Adam mengatakan itu, wahai Hawa istriku, anakmu sekarang sudah mati. Sekarang anakmu telah mati. Wa mal maut. Kemudian Siti Hawa bertanya kepada Adam, wahai suamiku, apa itu mati? Karena waktu itu belum tahu ada mati. Wa mal maut, apa itu mati, wahai suamiku Adam? Kemudian Nabi Adam mengatakan, qala la yakul, mati itu tidak bisa makan, wala yashrab, tidak bisa minum, wala yakum, tidak bisa berdiri, wala yakhud, tidak bisa duduk. Nah, jadi waktu itu pengetahuannya itu yang disebut mati itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Diceritakan ke Sayyidatuna Hawa seperti ini. Nah, jadi hati-hati bapak-bapak, sudah bisa makan, susah makan, hati-hati itu ciri-cirinya. Susah minum, berdiri agak susah, nah itu tanda-tanda. Tapi nggak tahu tanda-tandanya sehari atau 2 hari lagi gitu ya. Tapi dulu Sayyidatuna Adam mengatakan kepada Sayyidatuna Hawa seperti itu, itulah mati wahai Hawa. Paranat, kemudian Sayyidatuna Hawa menangis dengan sekeras-kerasnya, dengan sejadi-jadinya menangis. Kenapa? Karena dia mencintai anaknya, kemudian anaknya mati. Matinya itu seperti itu. Itulah kejadian kematian yang pertama. Nah, waruya kemudian diriwayatkan juga dari Sahal bin Abdullah al-Tustari mengatakan, la yatamanna maut, jangan pernah meminta kematian, illa salasah, kecuali 3 perkara. Tidak boleh minta kematian kepada Allah kecuali dalam 3 perkara. Maksudnya yang 3 ini bukan berarti semuanya boleh. Ini sindiran, yang 2 sindiran, yang 1 diperbolehkan. Yang mana itu? Yang pertama, rajulun jahilun bima ba'dal maut. Yang pertama sindiran bagi orang yang jahil, tidak tahu setelah mati akan apa. Ini sindiran bagi orang yang tidak mengerti kehidupan, yang tidak tahu ada kehidupan setelah kematian. Dan ini sindirannya bagi orang-orang yang tidak percaya dengan namanya Tuhan, atau biasanya orang ateis. Orang ateis kan bilangnya kita ini hidup dari ketiadaan menjadi ada. Kalau dalam teori abiogenesis, kalau dulu dalam ilmu biologi begitu. Jadi awalnya itu kita mulai dari kaldu seperti itu,
Kenapa di kaldu itu jadi banyak mikroba? Berarti asalnya dari tidak ada menjadi ada. Itu teorinya ateis, orang-orang yang tidak bertuhan. Sehingga di sini disindirnya matilah kau gitu. Supaya apa? Supaya setelah mati dia bisa mengetahui ternyata ada kehidupan setelah kematian. Ini sindiran bagi orang-orang yang tidak percaya dengan dengan kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, awrajulun yafiru min aqdarillahi alaihi. Yang kedua sindiran bagi mereka orang yang lari dari takdir Allah. Silakan mati. Ini sindiran bagi yang tidak rela dengan takdir Allah. Contoh, ketika di dunia dia ditimpa musibah, sakit berkepanjangan, atau dia di dunia ada dalam kemiskinan, kefakiran yang lama, sehingga setelah itu dia mengatakan, ya Allah, kenapa hidup ini kia-kia amat? Biasanya gitu. Ya itu masalahnya asal dikurangi kabeh. Seperti itu artinya orang yang lari dari takdir Allah. Silakan mati. Silakan mati. Kenapa? Karena nanti kalau sudah mati terasa, begitu ya. Kalau sudah mati terasa. Ingat, orang yang mati itu ingin kembali ke dunia, bukan mencari dunia, bukan mencari harta benda, tapi ingin beribadah. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita sudah tidak punya apapun, merasa masalah itu hidup di kita itu masalah, penuh masalah, datanglah ke kuburan. Bukan minta ke kuburan, tapi pengingat ke kuburan, datang ke kuburan. Pas datang di kuburan, oh ternyata yang dikubur itu ingin kembali ke dunia, kok kita malah ingin masuk ke dalam gitu. Yang di dalam ingin keluar, ingin apa? Ingin beribadah. Hari orang tahu pusat waktu boga harta hayang dipendem dibalik gitu ya. Nah, ini sindiran bagi orang yang lari dari takdir Allah. Matilah kau. Supaya apa? Supaya bisa merasakan nanti di dalam itu ada kehidupan setelah kematian. Nah, satu lagi ini diperbolehkan untuk meminta mati. Semoga kita masuk yang ini. Apa? Mustaqim muhibbu liqa'illahi ta'ala. Yang ketiga, diperbolehkan meminta mati bagi orang yang sudah sangat rindu, sangat cinta, ingin bertemu dengan Rabb-nya atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, level tertinggi, gitu ya. Boleh kita meminta kematian kalau kita sudah rindu dengan Allah, sudah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf, tasawuf depan, hikmahnya terpayun, mana terpayun. Enggak, kita kan nggak tahu masalah kematian. Bisa-bisa bapak ibu duluan, saya belakangan bisa lagi. Atau dibalik, saya yang belakangan, ibu bapak duluan. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah merasa rindu dengan Allah, sangat ingin bertemu dengan Allah, kita boleh meminta untuk mati. Tapi entah di akalan naon, kurang tengges teboga naon geus ieu. Jadi ngomong, ya Allah, cabut nyawa aku udah rindu, bohong gitu. Arti rindu di sini apa? Arti rindu di sini adalah dia sudah tahu, sudah kenal, sudah berma'rifat dengan Allah, sudah mengenal Allah. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz begini? Kalau kita masuk ke dalam rumah, kita tidak tahu rumah itu rumah siapa. Di dalamnya disediakan makanan yang enak-enak, pokoknya makanan. Kita datang ke sana, kemudian kita makan. Ternyata di sana itu ada rambu-rambu. Rambu-rambu nyata di sana dituliskan sebelum makan cuci tangan. Gitu, ada rambu-rambunya. Kemudian setelah makan cuci tangan. Nah, pas datang ke sana kita langsung makan tanpa tahu siapa yang menyiapkan makanan itu.
di rumah itu. Sekali kita makan, besoknya datang lagi ke sana, disiapin lagi makanan. Tapi kita tidak tahu siapa yang menyiapkan makanan itu. Makan lagi. Orang yang tidak tahu diri, ya, tidak memindahkan yang namanya rambu-rambu di sana, makan aja. Makannya sambil berdiri atau bagaimanapun itu. Tidak mengetahui rambu-rambu dan tidak mau tahu rambu-rambu yang ada di rumah itu. Itu orang yang tidak tahu diri. Normalnya adalah ketika kita masuk ke sana kemudian ada rambu-rambu, kita melakukan rambu-rambu itu sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi lama-lama kita jadi memikirkan, ini siapa yang ngasih makanan ini siapa? Lama-lama begitu normalnya. Kecuali itu normal. Kita ingin tahu ini siapa yang ngasih makanan tiap hari ini. Jadilah kita mencari tahu ini siapa. Itulah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita itu mencari, berusaha kenal dengan Allah. Kalau sudah kenal dengan pemiliknya, siapa yang memberikan makanan ini, tentu kita ingin bertemu, begitu. Udah rindu bertemu, sudah tidak mikirin makanan lagi. Kita ingin ketemu sama orang yang baik ini. Kenapa? Kalau sudah ketemu sama orang yang baik, pasti dikasih. Kalau sekarang pun tidak kenal dikasih, begitu. Itulah Allah. Itu diibaratkan gitu ya. Allah lebih-lebih lagi sayangnya kepada kita. Sehingga kita di dunia ini, ya siapapun itu yang mau beradab ataupun tidak dikasih. Normalnya bagi kita adalah ikuti apa yang sudah menjadi rambu-rambunya, yaitu din, agama, dan kemudian mengetahui siapa Allah itu. Itulah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, kita tidak mikirin dunia lagi, begitu. Yang kita pikirin ingin bertemu dengan Allah. Ini maksudnya sudah rindu, sudah cinta bertemu dengan Allah. Terus lagi kadangnya, boro-boro boro-boro, tapi mudah-mudahan kita melaju ke sana, begitu ya, melaju ke sana. Jadi di kolbunya itu sudah tidak ada apa yang salah, sudah tidak ada. Di kolbunya itu sudah tidak ada apapun. Saya ingat cerita kisah seorang wali Allah, dia tidak pernah punya dompet seumur hidupnya. Tidak pernah punya dompet. Kurang merekaman, dompet mana? Sekarang bukan dompet, handphone. Nggak ada handphone, nggak bawa handphone. Bingung di jalan seperti gimana. Pakai kiri sebagaimana zaman sekarang. Ada wali Allah yang tidak perlu handphone, tidak perlu dompet. Artinya ketika dia dapat uang, ketika dia dapat harta, dia tidak mikir lagi, langsung dikembalikan. Dengan cara apa? Ada pengemis, dikasih. Kenapa? Karena di kolbunya sudah tidak ada yang namanya uang, gitu maksudnya. Tidak lebar lagi. Hari orang pernah dapat ya, kela yang sodako 10.000, yang kayak itu sakit, nah, jangan ada lebaran sampai kalinya. Tapi kalau wali Allah sudah dapat, langsung dikeluarkan hal itu enggak dikasih. Jadi di kolomnya tidak ada. Besok bagaimana? Allah telah menjamin. Makanya orang wali-wali Allah itu sudah yakin betul besok ada rizki dari Allah. Hari orang aku pakai sabulan kahar. Iya dan cicilan, iya dan iya gitu ya Allah. Nah, maksudnya ini adalah ingin bertemu dengan Allah itu seperti ini, begitu ya, seperti ini. Kalau Sayyidina Umar waktu itu datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin menggadaikan, memberikan hartaku setengahnya. Jadi setengah harta Umar bin Khattab dikasihkan ke Nabi untuk berjuang mendekatkan agama Allah. Dikasihkan setengahnya. Jadi kalau punya 1.500.000.000 itu dikasih ke Nabi. Datang Abu Bakar bagaimana? Wahai Rasulullah, aku berikan seluruh hartaku 100% diberikan kepada Nabi. Sayyidina Umar kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, tentu
engkau lebih dariku, tidak mungkin aku menyamaimu begitu. Karena di kalbunya Abu Bakar sudah tidak ada yang lain. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, terus bagaimana engkau menghidupi keluarga? Kata Abu Bakar, cukuplah Allah dan Rasulnya yang aku cintai yang ada di kalbuku. Luar biasa. Dan ulama tebihkan gitu, salit-salit mudah-mudahan orang sadayana ayatmu di dalam kalbu kita sehingga menuntun kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ibunya. Waruya malakal maut. Nah ini diriwayatkan Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Dulu Nabi Ibrahim suatu ketika umurnya sudah 200 tahun. 200 tahun Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menyuruh malakul maut, malaikat kematian, untuk memberi kabar kepada Nabi Ibrahim. Caranya memberi kabar, berikan tanda-tanda. Akhirnya turunlah malakul maut menyerupai seorang yang sudah tua begitu. Sudah tua, sudah lemah, jalannya susah gitu ya, sampai ngesot begitu. Datang ke Nabi Ibrahim. Pas datang, kebiasaan Nabi Ibrahim, kalau ada orang yang datang, apalagi orang yang lemah, pengemis begitu, selalu diberikan makanan, selalu diundang ke rumahnya. Silahkan datang, silahkan masuk ke rumah, makanlah yang ada di rumah. Akhirnya makan gitu. Ketika makan itu hampir nggak nyampe gitu, nggak gitu, turun lagi. Ketika itu gemeteran, turun lagi. Sehingga Nabi Ibrahim berkata kepada orang ini, padahal malakul maut lagi menyamar, wahai orang tua, begitu ibarat, umurmu sudah berapa? Engkau terlihat sangat lemah. Kata orang tua ini, umurku 201 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, waduh, saya habis 200 tahun. Berarti tahun ini bisa seperti itu, begitu. Kemudian setelah itu pergilah malakul maut ini, orang ini. Tahun kemudian datang lagi malakul maut, tetapi berupa seorang pemuda yang gagah, datang ke Nabi Ibrahim. Waktu yang datang kedua ini, Nabi Ibrahim tahu ini malakul maut. Ini tahu ini malakul maut. Kemudian ditanya sama Ibrahim. Ini disebutkan di sini. Ya malakul maut, hal ra'aita khalilan yaqbadu ruha khalil. Malakul maut, wahai malakul maut, kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat pencabut nyawa, pernahkah engkau melihat kekasih mencabut ruhnya yang dikasihi? Maksudnya, pernahkah engkau melihat seorang kekasih tega nyambut nyawanya kepada orang yang terkasih? Nah, ini malakul maut mendengar itu bingung. Ini Ibrahim begini. Akhirnya ini diriwayatkan Pak Roja, kemudian malakul maut naik lagi ke atas, ada istri Allah, bertanya kepada Allah. Ini Nabi Ibrahim bertanya itu kenapa? Bertanya, apakah pernah melihat kekasih mencabut nyawanya orang yang dikasihi? Begitu. Protes di nama begitu. Terus apa yang dikatakan oleh Allah? Wahai malakul maut, ceritakan, tanyakan kepada Nabi Ibrahim. Apa yang ditanyakan? Hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalili. Maksudnya apa? Wahai Ibrahim, turun lagi malakul maut kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau pernah melihat seorang kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Dibalik. Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau pernah melihat
Seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya. Dibalikkan gitu. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Farja aqwala faqidul hisab. Wahai malaikat maut, cabutlah nyawaku sekarang juga. Dibalikin gitu. Ya. Tapi orang matang coba-coba. Coba-coba. Ya Allah. Nah ini begitu ya. Jadi kalau ingin bertemu dengan kekasihnya, salah satunya adalah cabut nyawanya. Ini yang disampaikan oleh Imam Hayyan bin Aswad, mengatakan al-mautu asrun yusilul habib ilal habib. Yang namanya kematian itu adalah jembatan penghubung kekasih dengan kekasihnya. Sehingga kalau sudah ada rindu, sudah ada ingin kangen cinta kepada yang dikasihi, ketika maut menjemput, indah rasanya, tidak menakutkan lagi karena emosiun mahal. Tapi kalau sudah ada rasa cinta di dalam kolbunya, di dalam hatinya, itu tidak akan terasa. Ingat Bapak Ibu semuanya, saya sering mengulang-ulang, Nabi Yusuf alaihi salam ketika berjalan di antara wanita-wanita, ketika berjalan di antara wanita-wanita yang sudah ada gitu, kemudian wanita itu lagi pegang pisau begitu untuk mengupas apel. Ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam berjalan, semuanya terpana dengan keindahan Nabiullah Yusuf, kemudian tangannya teriris. Itulah maksudnya ketika kita sudah sakaratul maut, walaupun digambarkan itu sakaratul maut itu sangat menyakitkan, tetapi ketika kita diperlihatkan surga oleh Allah ketika maut menjemput, sudah lupa dengan tangan, seperti istri-istri yang melihat Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kematian itu sangat menyakitkan, tetapi mata kita sudah diperlihatkan oleh Allah keindahan surga, sudah lupa dengan rasanya sakit yang mendera ketika kematian. Itu maksudnya. Sehingga tanamkan dalam diri kita rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta itu adalah pangan yang tertinggi, sehingga masuknya di bab tasawuf, Bapak Ibu. Jadi bab tasawuf itu, kalau bab fikih kita belajarnya ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, itu syarat sah dan haram halal dan seterusnya. Itu ilmu fikih, yaitu ilmu Islam. Selanjutnya ada ilmu iman. Apa itu ilmu iman? Aqid. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Allah. Allah mempunyai 20 sifat, gitu ya. Wujud qidam baqi, itu ilmu iman. Satu lagi ada yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf berangkatnya step yang paling tingginya adalah mahabbah atau cinta. Ilmu tasawuf mulainya dari taubat, sabar, syukur, roja, hub, zuhud, tawakal, ridho, mahabbah. Itu yang paling tingkatan tertinggi adalah mahabbah atau cinta. Kalau sudah sampai dengan tahapan cinta itu, kita bisa tahu kematian itu sangat menyejukkan. Kematian itu sangat indah bagi mereka-mereka yang sudah berada di level yang namanya mahabbah, begitu ya, mahabbah atau cinta. Mudah-mudahan itu dikalinya walaupun dulu tapi mudah-mudahan kita berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah Ta'ala akhbaran an Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 101. Ini tentang Yusuf ya, mengabarkan tawaffani musliman wa lahiqni bis-shalihin. Ini doanya Nabi Yusuf. Doanya Nabi Yusuf, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini boleh ternyata minta wafat
minta dimatikan itu boleh, ada beberapa ya, seperti Nabi Yusuf. Kemudian wa'an Maryam, dan dari Siti Maryam, fi qawliha ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasjan mansiyya. Ini ada dalam Quran surat Maryam ayat 23 yang mengatakan wafatkan aku supaya aku dilupakan, kata Siti Maryam seperti itu. Maksudnya apa? Ternyata di sini ada maksudnya. Yang pertama untuk Nabi Yusuf tadi dikatakan amma Yusuf faqala Qatadah. Imam Qatadah mengatakan lam yatamanna maut ahadan nabi wala ghairu illa Yusuf. Tidak ada seorang pun nabi yang meminta kematian illa Yusuf, kecuali Nabi Yusuf. Tidak ada seorang nabi pun yang minta kematian kecuali Nabi Yusuf. Hina takamat alaihin na'am. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sudah merasakan kesempurnaan nikmat. Jadi Nabi Yusuf sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga di dalam Quran Rabbi qad ataini nabuki wa 'allamtani, ya Tuhanku, aku telah diberikan kerajaan, kemudian telah disempurnakan nikmatku, sehingga aku sudah selesai, sudah merasa kangen, sudah ingin bertemu dengan Tuhanku, kata Nabi Yusuf begitu. Gitu ya. Jadi kalau mengharapkan mati karena sudah ingin bertemu dengan Allah, maka itu diperbolehkan. Ya. Gitu ya, diperbolehkan. Itu Nabi Yusuf. Kalau Siti Maryam seperti apa? Wa amma Maryam alaiha salam fa inna ma tamana lil mautu li wajhain. Kalau Siti Maryam itu ada dua wajah, dua pendapat. Yang pertama, annaha khafat ayyujanna biha syarru fi dina wa tu'ayya fayaqtinaha. Kalau Sayyidah Maryam dia meminta mati itu karena apa? Karena takut disangka ada kejelekan, bukan untuk dirinya tapi untuk agama, untuk Allah. Jadi fitnahnya untuk agama, bukan untuk dirinya. Itu boleh. Maksudnya bagaimana? Siti Maryam itu dulu difitnahnya apa? Melakukan zina. Yang ditakutkan oleh Siti Maryam bukan dianya yang diejek, tetapi agama. Begitu. Jadi orang-orang ditakutkan menyalahkan agama, bukan menyalahkan Siti Maryam. Jadi minta kepada Allah, wafatkan aku saja. Begitu. Itu boleh. Makanya kaidah ini yang salah satunya, Bapak Ibu, jangan sampai kita melakukan kebaikan tetapi justru itu menyalahkan agama. Bagaimana Pak Ustadz? Nggak ngerti. Jadi begini contohnya, umpamanya hari Senin atau hari Selasa, umpamanya kita ngantor, jam 12 istirahat, sholat dulu. Pas sholat jadi imam, ada imamnya suratnya Al-Baqarah gitu ya. Umpamanya gitu. Itu kan kebaikan. Ya, itu kan baik. Nah, Al-Baqarah sajam karek beres. Pas beres sajam jam 1 kudu masuk deui can makan doang. Pas beres makan datang ke kantor dimarahin sama atasan. Kunaon gitu? Oh, saya sholat dulu gitu. Sholatnya Al-Baqarah. Kata atasan tuh gara-gara sholat. Begini. Jadi jangan sampai sholat jadi tersangka. Gak boleh. Itu walaupun kebaikan, nah kebaikan itu ya. Jangan sampai agama jadi tersangka. Begitu. Ataupun sholat tarawih. Nah, sholat tarawih umpamanya 5 jam gitu ya, diurang di dia di rumah di alat biasa, diurang 5 jam. Jadi tersangka nanti gara-gara tarawih. Ataupun kebalikannya, sholat tarawih 15 menit beres. Eta jadi tersangka juga
begitu sholat ini, tuh kan sholat tuh jadi tersangka, nggak boleh gitu ya. Nah ini poinnya sama dengan Siti Maryam, dia dituduh berzina, takut-takutnya orang-orang menuduh agama yang salah, sehingga boleh untuk meminta mati. Kartos banget Bapak Ibu ini, mudah-mudahan kartos. Hiji dari Asani, yang kedua dari Siti Maryam itu li alla yaqama bisa bahaqul buhtan subur wa nisbati ila zina. Jadi yang kedua, Siti Maryam berpikirannya begini, ini takut kaumku selalu berada dalam kebohongan. Kenapa? Karena dia menuduh zina itu bohong, karena aku tidak berzina. Jadi takutnya kaum itu terus saja berada dalam kebohongan. Kalau selalu berada dalam kebohongan, wadzalika ulikalamu, maka itu celaka bagi mereka. Aku takut Allah mengazab mereka. Oleh karena itu, mendingan aku yang dimatikan ya Allah. Itu boleh. Begitu. Itu boleh. Ada orang ada lain pasti berjuang untuk keadilan. Mana kuasa hukumnya, mana ayatnya memang gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir Pak, satu kepikiran terakhir dulu, Nabi Yakub alaihissalam pernah didatangi oleh malaikat maut. Mereka itu temenan, malaikat maut dengan Yakub, dengan Nabi Yakub itu temenan. Coba lah ukuran temenan dengan malaikat maut temenan gitu, sohib begitu. Sampai Nabi Yakub berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kalau sudah tiba ajal, beritahu aku, beritahu tanda-tandanya. Siap, kata malaikat maut begitu. Akhirnya suatu ketika malaikat maut pergi. Ini udah lama malaikat maut nggak datang nih. Udah kangen dengan malaikat maut. Coba orang kangen dengan malaikat maut. Ini Nabi Yakub, ini kangen nih udah lama nggak ketemu. Akhirnya datanglah Nabi malaikat maut ke Nabi Yakub. Wahai Yakub, aku datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat maut kemana saja? Iya, aku datang sekarang akan mencabut nyawamu. Itu Nabi Yakub bingung. Kan saya sudah bilang wahai sohib, ibaratnya gitu. Saya sudah bilang wahai sohib, berikan aku tanda. Ini mau langsung itu. Coba protes ke malaikat maut. Bukan protes ke malaikat maut, malaikat mautnya kami yang dicabut gitu. Protes gitu Nabi Yakub ke malaikat maut. Apa jawaban malaikat maut? Wahai Yakub, Allah itu sudah memberikan tanda kepada ketiga. Mana yang tiga itu? Aku tidak merasa. Tiga mana? Yang pertama, rambutku sudah mulai berubah. Yang asalnya hitam sudah mulai memutih. Nah, hati-hati kita putih. Abdi waktu itu saya paroda semua ibu aduh kayak Allah ya Rabbi. Tapi kegerenya harus kewek. Terus mulai memutih gitu. Nah, itu satu tanda-tandanya. Yang kedua, tubuhmu sudah mulai melemah. Aduh, abdi bisa karena motor aku pun mau Bandung Cianjur, wah, ayeuna mau panggung Bandung terus mulai aduh panas diri, terus mulai nggak kuat gitu. Itu tanda dari Allah yang disampaikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tubuhmu sudah mulai tidak tegak lagi, sudah mulai membungkuk gitu. Itulah tanda tiga yang disebutkan oleh malaikat maut kepada Nabi Yakub alaihissalam. Itu sudah ada tandanya. Sekarang aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa. Aduh, gitu ya. Nah, itu tanda-tandanya Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah ada pada kita, saya pun sudah ada, sudah mulai berwarna putih. Ketika sudah warna putih, tolong jangan
dicembu Bapak Ibu, ya jangan. Kenapa? Karena itu nanti di akhirat akan bersinar tandanya itu kebijaksanaan, gitu ya. Kebijaksanaan apa? Oh, kita itu sudah berubah. Sebentar lagi kita mari kita tingkatkan makrifat kita kepada Allah, mengenal Allah lebih ditingkatkan lagi. Itu maksudnya daripada kita bijak di dalam kehidupan, sehingga kalau sudah berubah, sudah lupa lagi dengan marah-marah. Kenapa marah-marah? Oh, ingat kita itu harus kenal dengan Allah. Allah tidak suka dengan marah-marah. Walaupun ada orang yang berbuat maksiat, kita tidak akan marah dengan kemaksiatan. Dengan orangnya itu kita tidak marah, gitu, tidak marah. Kenapa? Karena salah satunya tanda itu kita mulai bijak. Kita bisa bijak kalau kita segera mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Dus ma kuisa, dus ma dus bisa lompatan tari gede amat. Ayam kuda pertama sekali terbang, wah yang kelar itu gitunya ibarat ayah anu satu itu sholat siapa itu sholat wah kelar itu ya. Masih jauh dengan yang namanya kebijaksanaan atau bijak. Mulai sekarang kita erat kembali, dekat kembali dengan Allah, supaya dalam tingkah laku kita itu bijak. Ingat, ada yang mengatakan benar saja tidak cukup, tapi harus baik. Itu artinya iman Islam saja tidak cukup, tapi harus ihsan. Itu maksudnya. Benar saja tidak cukup. Contoh, ada orang yang datang telah masuk masjid, kita mengatakan mana telah, nah gitu. Walaupun benar itu, tapi tidak baik, tidak cukup. Tapi yang cukup bagi kita adalah baik, benar dan baik. Cara menyampaikannya baik. Jadi tidak iman, tidak Islam, tetapi tambah dengan ihsan. Sehingga kebijaksanaan itu kita dapatkan, yaitu di ihsan, ilmu ihsan, ilmu mengenal Allah. Mudah-mudahan ke depannya kadang-kadang kita bicara masalah tazkirah ini, kadang-kadang kita bicara fikih, tapi kadang-kadang kita bicara tentang ihsan atau ilmu tasawuf. Insyaallah pelan-pelan cakapan tentang tasawuf benar, insyaallah minggu depan kurang lajeng jadi sampai acara ditutup seperti biasa pada orang zikir hasbi rabbi. Ya teh zikir hasbi rabbi teh luar biasa Bapak Ibu. Upami hasbi rabbi, cukuplah Allah bagiku. Itu teh yang tadi disebutkan, cukuplah Allah di dalam qalbuku. Tidak ada apa, saya tidak ada Fortuner, tidak ada apa, itu maksudnya. Cukuplah Allah. Mudah-mudahan walaupun kita belum sampai dengan yang namanya perbuatan, minimal kita ucapkan, ruh kita paham, begitu ya, ruh kita paham. Maka kita zikir hasbi rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi La
ما في قلبي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di beribadah sejak dan saat itu baik Allah